Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulai persekutuan kita dengan Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami tahu firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu tergenapi atas setiap kami. Kami tahu apa yang kami lakukan hari-hari ini. Tujuan hidup kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Membangun mezbah kami di hadapan-Mu. Membawa korban syukur kami atas apapun yang terjadi hari-hari ini. Yang kami tahu satu hal, Tuhan di pihak kami. Tuhan beserta dengan kami. Maka langkah kami tegak untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Allah buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Buat berkat demi berkat, anugerah demi anugerah yang Kau limpahkan bagi kami. Semuanya tepat dan sempurna atas setiap kami. Terima kasih Yesus. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, menguduskan setiap kami, agar setiap kami layak di hadapan-Mu. Bahwa puji-pujian kami, syukur dan sembah kami hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Tuhan, setiap kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru,
raja. Oleh sebab itu kami bersuka cita, sebab kami adalah milik kesayangan Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan, menari dan mengangkat tangan kami, mengagungkan, meninggikan Engkau. Biar segala kemuliaan, hormat hanya bagi Raja di atas segala raja. Yang percaya dan sepakat sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Siapa bersuka cita, lambaikan tangannya. Haleluya. Kita adalah orang-orang kesayangan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari menari dan menyanyi bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Aku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji untuk menari dalam sukacitaku. Tuhan, oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji untuk menari dalam sukacitaku. Tuhan, dalam sukacitaku. Haleluya. Kau biarlah ubah tatapanmu menjadi tari-tarian. Haleluya. Kau ubah tatapanmu menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau ubah tatapanmu menjadi tari-tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, Tuhan. Keluh kesahku gantikan dengan pujian. Karena Roh
sukacita yang melimpah turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah bersukacita dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan menyaksikan pengajaran Voice of Pentecost dari tim Teologi GBI Gatot Subroto. Happy Sunday semuanya. Saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu,
Generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini mari saudara sekalian kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Kami tahu Tuhan, Kau ada di dalam setiap hati kami, di dalam hidup kami, mengambil alih seluruh hidup kami. Kami yang siap dan mau dibentuk oleh Tuhan, memberi diri kami, duduk diam, untuk diberkati oleh firman Tuhan. Berikan hati seorang hamba, telinga seorang murid, untuk dapat mendengar dan mempraktikkan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab kami tahu kami tidak dapat hidup sendiri. Kami perlu Tuhan yang memimpin setiap langkah kami. Ketika Engkau memimpin setiap langkah kami mantap bersama dengan Tuhan. Kami berjalan tegak, sebab kami tahu Allah beserta dengan kami. Terima kasih Yesus. Di hatiku Kau, di pikiranku, dan bawaku mendekat
Kami bersyukur Bapa di surga, pada hari Minggu ini Tuhan, kami boleh dapat beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan memuliakan Bapa di surga. Bapa di surga, terima kasih sepanjang kehidupan kami. Kau senantiasa menyertai kami, bahkan Kau menolong kami. Ebenezer, sampai hari ini dan seterusnya Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar Engkau yang berbicara pada anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Berikan hati kami semua hati yang seperti tanah yang subur. Pada saat benih firman Tuhan ditabur, benih itu berakar, bertumbuh, dan memuliakan nama Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Katakan kanan kiri, shalom. Haleluya. Tanpa terasa kita akan mengakhiri bulan Oktober. Dan suasana sudah mulai masuk suasana Natal. Minggu depan kita sudah masuk bulan November. Puji nama Tuhan. Itu bukti nyata Tuhan menyertai kita semua. Haleluya, haleluya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul khotbah mujizat masih ada. Haleluya. Bicara mengenai mujizat berarti sesuatu yang tidak dapat manusia lakukan, dan itu terjadi, dan itulah Tuhan yang lakukan. Hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Itu namanya mujizat. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi pikiran manusia mustahil terjadi, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang namanya mujizat. Haleluya. Kita tetap terus berharap kepada Tuhan biar mujizat Tuhan terjadi. Apapun masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kita menutup mata bahwa kita tidak punya masalah. Banyak sekali pergumulan. Baik itu pergumulan dalam kesehatan, pergumulan di dalam keuangan, maupun masalah-masalah keluarga yang lain. Tapi percayalah, Allah Immanuel senantiasa menyertai kita semua. Ada 4 hal mujizat yang kita pelajari di dalam tingkatannya. Poin yang pertama adalah mujizat keselamatan. Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir bahwa kita dapatkan keselamatan itu ya wajar. Itu merupakan suatu mujizat. Karena Tuhan mau kita diselamatkan. Karena Tuhan mau manusia diselamatkan. Boleh kita bayangkan dan pikirkan. Malaikat juga berdosa. Dia melanggar perintah Allah. Tapi kenapa malaikat tidak diselamatkan? Sedangkan manusia yang jatuh dalam dosa, manusia diselamatkan. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Sesuai firman Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 15, di mana Tuhan mendeklarasikan dan berbicara kepada ular yang mengakibatkan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15, di mana Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Dari perempuan ini yaitu Hawa, atau dikata di dalam tulisan buku lain Siti Hawa. Akan ada permusuhan antara ular dan keturunan wanita ini. Dan itu digenapi oleh seorang yang bernama Siti Maria atau Maria.
Di antara jutaan atau puluhan juta wanita, hanya satu orang yang diberi kepercayaan di mana rahimnya itu dipakai untuk melahirkan seorang juru selamat. Dan itu merupakan mujizat, yaitu Allah yang tidak terbatas mau masuk di dalam rahim seorang wanita, perawan wanita, yaitu bernama Maria. Itu mujizat, di mana Tuhan mengembuskan rohnya, di mana Maria hamil. Dan itu mujizat. Kalau bukan karena kasihnya Tuhan, tidak mungkin keselamatan itu terjadi. Ini luar biasanya Tuhan kita yang hebat dan dahsyat. Sekalipun dalam Kejadian 6 ayat 5 di situ dikatakan, di mana kejahatan manusia semakin banyak dan kecenderungannya menghasilkan buah kejahatan di mata Tuhan, dan membuat pilu hatinya, sehingga sampai-sampai Tuhan dalam Kejadian 6 ayat 6 di situ dikatakan tertulis, aku menyesal menciptakan manusia. Itu yang namanya Tuhan, dia mencurhat hatinya di dalam tulisan yang ditulis oleh Nabi Musa dalam kitab Pentateuch, yaitu Kejadian 6 ayat 6. Sehingga sampai-sampai dari apa yang dikatakan Tuhan, dia langsung memerintahkan Nuh supaya manusia di bumi hanguskan. Akhirnya terjadilah namanya bencana alam, yaitu air bah. Sehingga akibat ketidaktaatan satu orang, semua manusia berdosa dan perlu pendamaian dengan Allah. Firman Tuhan di situ dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pertama kali terjadi penumpahan darah yaitu pada saat awal penciptaan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 21, di mana karena Adam dan Hawa mengalami malu, sehingga dia pakai pakaian daunan tanaman. Akhirnya Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Ingat, pada saat Tuhan memberikan pakaian dalam kulit binatang, binatang itu pasti harus dikuliti kulitnya, dan ada namanya penumpahan darah. Dan darahnya itu tercurah. Itu awal mula nubuatan dari Tuhan. Suatu saatnya nanti akan ada pendamaian, tercurah darah anak domba, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita seharusnya mengucap syukur kehadiran Yesus. Kalau sebentar bulan Desember kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Bukan di rumah sakit, tapi di kandang domba. Dan itu menunjukkan inilah anak domba yang dikasihi Tuhan, yang akan dikorbankan pada saat umur 33 tahun. Dan itu adalah Raja. Sehingga sampai Yesus Kristus belum 1 tahun sudah mengalami ancaman pembunuhan oleh Herodes. Ini adalah mujizat keselamatan yang kita terima, dan kita harus menghargainya dan menghormatinya, dan kita harus kerjakan, meresponinya, dan menerima keselamatan, mujizat keselamatan ini dengan sukacita dan luar biasa. Yang seharusnya kita semua manusia masuk di dalam neraka, karena upah dosa adalah maut, yaitu neraka. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya di dalam hatinya dan mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sebagai juru selamat yang sudah menebus dosa-dosa kita, pasti diselamatkan.
Ini mujizat. Kalau kita pikirkan dan bayangkan, apakah Tuhan sanggup menciptakan manusia yang baru pada saat manusia itu jatuh dalam dosa? Sanggup. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Di dalam perjanjian lama, perjalanan perjanjian lama, Tuhan mencoba mengeluarkan namanya hukum kitab Taurat, supaya adanya suatu perkenanan Tuhan. Namun kenyataannya, kalau kita baca dari kitab awal Kejadian dari Keluaran sampai kitab Maliaki, akhirnya manusia itu bukan berarti semakin berkenan, tapi semakin jahat. Namun Tuhan kita Allah yang maha kasih, setia, dan dia berpegang teguh dalam komitmennya. Aku mau menyelamatkan manusia. Dan itu digenapi dalam perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara lihat batas antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu lembar, satu halaman kosong. Tahukah kau, itu adalah 400 tahun Tuhan diam. Tuhan tidak berbicara kepada manusia. Tuhan tidak memberikan tuntunan kepada manusia. Akibatnya 400 tahun sebelum Masehi timbullah yang namanya filsafat-filsafat. Para pemikir di dalam dunia ini, ada Aristoteles dan banyak filsafat-filsafat di mana mereka mau berbuat jadi suatu hal yang baik, tapi itu tidak terjadi. Dan digenapi dengan kelahiran Yesus. Sehingga di dalam Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau menyelamatkan manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun dalam perjalanan waktu sampai detik-detik Yesus mau disalib, dan itulah puncak pelayanannya, itulah misinya. Sampai-sampai Tuhan berkata, Yesus berkata, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi biarlah itu kehendak Tuhan yang menjadi. Yesus pun pernah mengalami ketakutan di Taman Getsemani, karena dia tahu besok dia akan diadili, dihakimi, dicaci maki, dicambuk, sampai-sampai terluka, sampai akhirnya dia pikul salib itu, sampai di Golgota dengan berkata, sudah selesai. Saat dia berkata sudah selesai dan Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai bawah. Itu mujizat Tuhan. Sehingga tidak ada lagi batasan antara ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan serambi, di mana semua orang yang percaya padanya bisa langsung berbicara pada Allah pencipta langit dan bumi. Dan itu yang namanya mujizat keselamatan. Sehingga kita harus meresponinya dengan sungguh-sungguh. Kita beribadah dan memuliakan Tuhan, bahwa sesungguhnya biar kita belajar seperti Rasul Paulus yang dahulu merupakan suatu kebanggaan bagiku, tapi itu merupakan menjadi sampah setelah aku mengenal kepada Tuhan, karena matanya fokus pada Yesus Kristus. Mungkin saat ini kita mengalami penderitaan dalam perjalanan kehidupan ini, tapi itu hanya sementara. Rumah kita di sorga, rumah kita di sorga. Kalau toh kita dalam saat ini dalam proses di dalam ketaatan kita, kesetiaan kita, di mana segala sesuatu yang mengalami keterbatasan, segala sesuatu mengalami ketakutan dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga sampai-sampai kita harus melakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Awal-awal bulan April, bulan Mei, kami sangat ketakutan, semua takutan. Sampai-sampai kita mau keluar rumah ataupun mau pesan makanan takut.
Tapi biarlah itu proses yang kita jalani ini. Biarlah kitab iman kita setia. Percayalah, rumah kita bukan di dunia ini, tapi rumah kita di surga. Apapun yang kita hadapi, tetaplah mengucap syukur. Bahkan sampai-sampai teman baik kita, ataupun suami atau istri atau saudara-saudara, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Secara daging rasanya mau berteriak. Tapi percaya, setiap orang yang tetap setia sampai pada kesudahannya, dia akan mengalami mahkota. Biar selama kita diproses dalam dunia ini, kita tetap setia kepada Tuhan. Percayalah, kematian itu bukan akhir segalanya. Sebab kematian adalah pintu gerbang kehidupan kekal. Sebab Yesus berkata, orang yang mati dalam Kristus, dia tidak mati, tapi dia mengalami kehidupan yang kekal. Itulah namanya mujizat keselamatan. Yang kedua, mujizat menjadi seperti Kristus. Setelah kita menerima keselamatan itu, tabiat lama kita diubahkan. Itu pun mujizat. Jangan berpikir bahwa mujizat itu hanya sebatas berkat. Ataupun orang sakit disembuhkan. Memang betul. Itu mujizat. Tapi berubahnya sifat karakter lama menjadi taat dan setia kepada Tuhan, itu mujizat. Roma 8 ayat 3, baca firman Tuhan ini. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan yang mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sehingga kehidupan kita hidup di dalam roh Allah yang menjadi pemimpin dalam lidah kehidupan kita. Kalau dulu manusia lama kita mungkin tidak bisa lepas dari yang namanya merokok. Tapi pada saat kita intim dengan Tuhan, ada buah roh yang kita hasilkan. Penguasaan diri, sehingga sampai-sampai kita berkata, kok bisa ya saya bisa berhenti merokok? Kok bisa ya kalau dulu saya suka marah-marah, mungkin sehari bisa 5 kali atau 6 kali, tapi kok ya sudah berkurang sikap amarah itu. Kalau dulu mungkin saya melukai hati anak-anak, tapi sekarang kebalikannya, ada perubahan. Itu mujizat. Dan bukan karena kedagingan kita yang melakukannya, tapi roh yang kita terima, yaitu roh penolong yang membuat kita menjadi saksi Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jikalau roh Allah tercurah atasmu, engkau akan menjadi saksiku, engkau akan menerima kuasa, dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem dalam keluargamu, di Yudea sesama seimanmu, di Samaria orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sampai ke ujung bumi, sampai engkau ditempatkan, engkau menjadi saksi Tuhan. Sehingga engkau tidak rela untuk menukar hak keseluruhan kita masuk surga hanya semangkok kacang merah. Pasti mikir 2 kali. Kalau orang yang sudah diselamatkan, pasti dia memikir 2 kali untuk murtad ataupun mualaf. Pak Pendeta, kok ada banyak yang mualaf? Itu berarti dia tidak fokus dan dia belum kenal sungguh-sungguh pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupannya.
kalau dia benar-benar sungguh mengenal kasihnya Tuhan, sekalipun dia mengalami terjepit apapun, dia tidak akan merelakan kepercayaannya, melepaskan kepercayaan pada Tuhan. Contoh, kita tahu murid-murid Tuhan, yaitu Petrus, ya, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas. Saya ambil 5 tokoh ini. Mereka adalah rasul-rasul Allah. Ya, mereka mengabarkan Injil sampai di mana ditempatkan sampai ke ujung bumi. Dan mereka tidak pernah menyerah sekalipun tantangan dihadapinya. Contoh, Simon Petrus. Dia memberitakan Injil dimanapun dia berada. Tapi di dalam akhir kehidupannya, kalau saya dapatkan ini, ya, Rasul Petrus pada saat zamannya Raja Nero, Rasul Petrus mengakhiri hidupnya bukan di villa ataupun di dalam tempat kuburan yang mewah, tapi Petrus mengakhiri hidupnya dengan mati martir, yaitu dengan salib terbalik. Andreas, ya, dia mati martir salib dengan silang, ya, silang kali itu. Itu zamannya. Pada saat itu dia beritakan Injil ke bangsa-bangsa Asia. Yakobus, ya, itu Yakobus saudara Yesus yang penulis kitab Yakobus tahun 66 Masehi. Pada saat itu imam besar Ananias, ya, perintahkan agar Yakobus dilemparkan batu rajam. Nah, itu versinya. Dan versi yang lain ternyata Yakobus itu dilemparkan dari paling ujung menara bait Allah. Tapi pada saat dia jatuh, Yakobus tidak mengalami kematian. Akhirnya dipukul dengan batu yang kuat, dengan yang sampai Yakobus mati. Yohanes ditangkap. Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang disayang oleh Tuhan. Dia hidup di jemaat Efesus. Yohanes ditangkap, dilemparkan ke dalam tempat penggorengan yang diisi minyak mendidih. Boleh dibayangkan, saya menulis ini sampai segebentar jari saya. Mereka tidak pernah menjual kepercayaannya, melepaskan kepercayaan. Dia tetap teguh karena dia dipenuhi oleh Roh Allah. Karena perlindungan Tuhan kepada Yohanes juga. Yohanes akhirnya di dalam zaman Kaisar Domitian, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Thomas yang kita tahu, yang menyangkal, yang kita tahu dia tidak akan percaya apabila dia tidak mencucukkan jarinya ke dalam kedua tangannya Yesus. Pada saat dia melayani pengabaran Injil ke Persia dan sampai ke India, di India tubuhnya ditusuk oleh tombak dan dilemparkan ke dalam nyala api oven. Mereka ini adalah pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Dan mereka tidak pernah melepaskan kepercayaannya. Karena mereka tahu fokusnya pada iman pada Yesus. Marilah kita sungguh-sungguh di dalam kepercayaan iman kita. Sekalipun kita saat ini mengalami tantangan dalam kehidupan ini, tetap kuat, katakan tetap kuat. Sekalipun mengalami kedukaan, janganlah kedukaan itu berlarut-larut. Mujizat yang ketiga adalah mujizat kesembuhan. Kita tahu Yesus melakukan banyak mujizat kesembuhan. Orang kusta, 10 orang kusta mengalami kesembuhan, semuanya takhir yang luar biasa. Tapi perhatikan ya, ada 3 hal Yesus lakukan kesembuhan itu. Yesus sembuhkan kepada perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saya tidak bisa bayangkan, seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Sangat menderita. Kenapa bisa begitu? Karena setiap bulan pun, 7 hari pun sudah menderita. Nah, tiap bulan mengalami pendarahan.
itu sebenarnya sudah menderita. Apalagi 12 tahun. Terus menerus. Tapi dia punya iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kemudian yang ketiga, Yesus sembuhkan orang buta, yaitu Bartimeus. Bapak Ibu Saudara perhatikan, dari 3 kejadian ini, Yesus berkata pada saat sudah disembuhkan, bukan katakan begini, pergilah, penyakitmu sudah sembuh. Tidak berkata begitu. Tapi dia berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Betapa tingkatan level keselamatan itu lebih di atas dari kesembuhan ilahi. Kadang-kadang kesembuhan ilahi di level lebih tinggi daripada keselamatan. Seolah-olah kalau gua sembuh baru gua percaya. Ingat, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Tanpa kita pun kemuliaan Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Bahkan kita memuji Tuhan, kita tidak menambah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu luar biasa. Dan seharusnya kita tahu diri, kita jalankan iman ini sungguh-sungguh. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita mengalami pergumulan, mungkin sakit penyakit, tetap kita berharap Tuhan sembuhkan aku. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, tetap percaya pada Tuhan. Jangan berkurang iman percayamu. Sekalipun aku mengalami kesesakan, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menyelamatkanku. Aku tidak akan, ini firman Tuhan, aku tidak akan biarkan kau seorang diri. Aku tidak akan biarkan kau yatim piatu. Sekalipun kau saat ini terbaring di rumah sakit, di tempat tidur di rumah sakit, percayalah, tetap berharap pada Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Kita memiliki iman seperti seorang perwira yang hambanya sakit. Dia berkata, hanya aku berkata saja sembuh-sembuhlah hambaku itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat masih ada. Kalau toh saat ini belum sembuh, tetap kita berharap pada Tuhan. Kalau sampai akhirnya masuk di dalam ICU, tetap berharap pada Tuhan. Kita tidak boleh untuk menggerutu kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku dibiarkan seperti ini? Kita harus ingat perkataan Rasul Paulus. Penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini, dalam proses segambar dan serupa dengan Allah, tidak sebanding kemuliaan yang akan Tuhan berikan pada kita. Karena kita tahu hidup kita, rumah kita adalah di sorga. Terus berjuang dalam kehidupan di dalam dunia ini. Bahkan Rasul Paulus katakan, biarlah engkau memiliki pondasi rumah yang benar-benar kokoh. Bukan yang terbuat dari jerami, tapi dari emas yang kuat teguh. Kita belum ada apa-apanya kalau dibandingkan rasul-rasul yang memperjuangkan imannya. Kadang-kadang kita mengalami masalah, pergumulan, kita hampir-hampir mau menggerutu, kenapa begini? Maka Rasul katakan, perjuanganmu dalam dunia ini, pencobaan yang kau alami, belum sampai mencucurkan darah. Tetap kuat ya. Tetap berharap pada Tuhan. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata kita menggerutu pada Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan aku, pasti Tuhan sembuhkan. Bukan berarti Tuhan jahat tidak mau sembuhkan. Tapi pada saat kita mengalami pergumulan, mungkin sakit penyakit sampai tidak tertolong, tapi imannya tetap kuat. Itu kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam penderitaan itu. Dan mujizat masih ada. Mujizat yang keempat yaitu mujizat berkat. Kuasa Tuhan sangat hebat dan dahsyat. Mujizat berkat yaitu apa yang dialami seorang janda Sarfat. Dia hanya memiliki segenggam tepung dan minyak sedikit. Dia berkata, apabila aku olah
dan minyak sedikit diolah. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca 1 Raja-Raja 17 ayat 14-16, di mana segenggam tepung itu dan minyak sedikit tidak pernah habis sampai masa kelaparan lewat. Bahkan setelah lewat pun seorang janda Sarfat itu mengalami pencobaan lagi. Belum selesai, baru selesai yang satu, timbul lagi masalah lagi, di mana anaknya mati. Tapi Elia melalui kuasa Tuhan menyembuhkan anak itu. Artinya Tuhan sanggup melakukannya. Yang kedua yaitu janda hamba Tuhan yang mengalami pinjaman hutang-hutang. Dia bicara kepada Elisa. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Dia berkata begini pada Elisa, "Tuanku, sebentar lagi penagih hutang akan mengambil 2 anakku, dijadikan budak." Kemudian Elisa berkata, "Apa yang ada padamu?" Seorang janda hamba Tuhan itu katakan gini, "Aku hanya memiliki sebuah minyak dalam buli-buli kecil." Kemudian Elisa menyuruh seorang janda itu, "Pinjam wadah-wadah tempayan dari tetangga-tetanggamu. Kemudian masuklah ke dalam kamar bersama anakmu." Mereka menuangkan minyaknya itu. Tidak pernah berhenti minyak itu. Tidak pernah berhenti minyak itu. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Bukan berarti dalam masalah pergumulan keuangan, bukan berarti kita diam, tidak bisa buat apa-apa. Tetap lakukan apa yang kita kerjakan. Mujizat itu terjadi di mana-mana saat dituangkan minyak itu. Minyak itu tidak berhenti, dan berhenti pada saat wadah tempat tempayan semua sudah terisi, sudah tidak ada lagi. Akhirnya janda hamba Tuhan itu datang pada Elisa. Dia perlihatkan minyak itu. kemudian Elisa kata begini, "Pergilah, juallah minyak itu dan bayarlah hasil dari penjualan itu kepada penagih hutang itu. Sisanya buat kamu dan anak-anakmu." Ada mujizat di dalam berkat. Dan pada saat zaman kesusahan, yaitu dalam jemaat mula-mula, yaitu masa penjajahan Romawi, di mana jemaat mula-mula harus memberikan korban persembahan, harus memberikan makan, pelayanan meja, yaitu untuk orang-orang miskin, dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Sekalipun jemaat mula-mula mengalami kesusahan, mengalami tekanan dalam penjajahan Romawi, mereka tetap tidak pernah lupa menolong orang-orang miskin. Puji Tuhan, jemaat GBLJ Suprapto diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan untuk melakukan ini. Sekalipun masa kesusahan, gereja Legend Suprapto tetap dapat memberikan makan pada orang-orang miskin. Seperti yang kami lakukan setiap minggu. Dan sambil kita memberitakan Injil, kabar sukacita. Dan itulah 4 mujizat yang kita alami, yaitu mujizat keselamatan, mujizat menjadi seperti serupa segambar dengan Allah, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita disebut seperti Rasul di dalam Mazmur, "Engkau menjadi manusia Allah karena kekuasaan Roh Kudus yang mengubahkan karakter kita." Kemudian mujizat yaitu kesembuhan dan mujizat berkat yang kita akan alami. Semuanya itu disediakan Tuhan buat kita semua. Percayalah, sekalipun Bapak Ibu Saudara mengalami masalah dan pergumulan, tetaplah kuat, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena hidup kita di dalam dunia ini adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Untuk menggenapi firman Tuhan. Dalam saat kita berjalan untuk menggenapi firman Tuhan,
kita berjalan dalam mujizat demi mujizat. Oh Rabasyakarala. Mari kita bangkit berdiri. Oh Reana Maharabalaba. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, ini anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Engkau jamah anak-anak-Mu, Tuhan. Dalam proses kehidupan yang kami hadapi, kami mau belajar mengucap syukur bahwa kami tidak pernah sendiri. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Bapa, beri anak-anak-Mu kuat. Beri anak-anak-Mu selalu tidak pernah gentar hadapi kehidupan ini. Biarlah mereka yang lemah berkata, aku kuat. Yang berbeban berat berkata, aku mengalami kelegaan. Bahkan yang berputus asa, Tuhan, dia berkata, aku menemukan jalan. Bahkan yang sakit berkata, aku sudah sembuh. Oleh bilur darah Yesus, sembuh. Segala sakit penyakit yang kau alami, oleh bilur darah Yesus, sembuh. Berkata, aku sembuh. Aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Kau akan menjamah anak-anak. Dan pada akhirnya kami akan bersorak-sorai dan bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan, kota benteng kami, gunung batu kami, dan jiwa kami tenang di dalam Engkau. Mujizat masih ada dan terjadi. Mujizat keselamatan terjadi. Mujizat proses karakter kami menjadi seperti Kristus terjadi. Mujizat kesembuhan terjadi. Mujizat berkat terjadi. Tingkap-tingkap di langit dibukakan. Hujan berkat tercurah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Bersorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, sebelum berdoa syafaat, kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat pagi ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir bersama dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan, berkati pelayanannya, Kau urapi keluarganya Tuhan. Beri kesehatan ya Bapa, biar melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Kau pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan, kami mengucap syukur untuk negeri kami. Oh Tuhan, kami berdoa dari Sabang sampai Merauke. Curahkan kasih-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan, biar negeri kami boleh damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar untuk negeri ini Tuhan, biar damai sejahtera Tuhan. Engkau yang memberkati pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan, supaya Tuhan setiap keputusan-keputusan yang diambil, mereka memimpin dengan hikmat dari Tuhan. Berkati Presiden kami Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, juga untuk wakil-wakil rakyat MPR, DPR, juga Kapolri, Kapolda, Gubernur, dan semua jajaran yang ada di bawahnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Setiap kebijakan-kebijakannya Tuhan, semua boleh mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah negeri kami boleh cepat selesai dari musibah COVID-19. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, tim para medis, mereka yang sudah berjuang untuk kesehatan. Tuhan, mereka yang bekerja di rumah sakit, Tuhan urapi, Kau berkati, beri kesehatan untuk mereka. Dan yang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biar negeri kami cepat bangkit, lepas dari bencana perekonomian Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa mereka yang terkena dampak PHK Tuhan Yesus. Oh Engkau lawat, Engkau memberkati, pakai kami untuk menjadi saluran berkat. Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka Engkau kasihi, Engkau yang akan membangkitkan mereka dan membantu mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga. Oh Tuhan, boleh kami rasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bangkit. Terima kasih Tuhan. Lawat kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan boleh dengan leluasa memuji membesarkan nama-Mu Tuhan di negeri kami tercinta. Kuasa-kuasa roh jahat yang akan mengganggu kami untuk datang kepadamu, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh menyelesaikan amanat agung yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan, supaya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh banyak membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau, percaya dan menerima Engkau Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Niko Norto Raharjo, beserta keempat wakilnya, beserta keluarga besarnya. Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya dimanapun mereka melayani Tuhan, biar boleh menjadi berkat dan banyak jiwa dimenangkan. Juga untuk KCK kami, Bapak Soni Wablo beserta wakil Bapak Isang, Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, supaya mereka boleh memimpin kami Tuhan dengan unity, dengan sabar, dan kami boleh bersatu Tuhan, melayani Engkau dengan sepenuh hati dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarganya Tuhan, urapi ya Bapak,
pelayanan dan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan juga untuk semua gembala-gembala di CK9. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kami boleh semakin maju di dalam pelayanannya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Juga untuk hamba-Mu Bapak Gerrit Sarapi di GBI LJS ini, Tuhan, memberkati pelayanannya, memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati keluarganya. Tuhan, biarlah Tuhan Pak Gerrit Sarapi boleh semakin dekat dan semakin berkati pelayanannya. Terima kasih kami juga berdoa untuk seluruh pekerja di tempat ini. Tuhan, biarlah kami boleh semakin bersatu, unity, bergandeng tangan maju di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami boleh saling memperhatikan. Juga cuma di tempat ini Tuhan, sekalipun kami tidak bisa datang, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, oh iman mereka tetap maju, iman mereka tetap berharap kepadamu. Engkau tilik mereka Tuhan, supaya mereka boleh bangkit on fire Tuhan. Beri apimu untuk mereka untuk selalu datang kepadamu. Terima kasih yang sakit Tuhan, biar Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Mereka yang kekurangan Tuhan, Engkau yang akan memberikan berkat, dan pakai kami semua untuk menjadi saluran berkat-Mu. Juga untuk mereka yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau yang mengerti apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bangkitkan, Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dan mereka yang kekurangan, Engkau yang akan memenuhi dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Engkau memberkati WL, Engkau memberkati singer, pemusik, juga multimedia. Kami percaya Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kudus dan selalu haus untuk melayani Engkau. Terima kasih sebentar Tuhan, kami akan berbisa satu dengan yang lain. Biarlah kami boleh membawa damai sejahtera-Mu, dan tiba saatnya kami akan menerima berkat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surgawi melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan dan permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati.